Hai kawan-kawan semuanya, berjumpa lagi di channel Bali Melayangan. Seperti biasa, saya akan membahas tutorial tentang layang-layang, khususnya layang-layang Bali. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat kondo. Kondo kali ini adalah kondo layangan kuir, bisa juga dipakai pada kondo layangan jangan. Pertama-tama saya akan perkenalkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kondo. Pertama-tama adalah rotan atau penyalin. Oke, setelah itu adalah bilah bambu. Bilah bambu ini akan digunakan sebagai poros tengah daripada kondo tersebut. Setelah itu adalah kita ada bantang yang akan melekat pada sayap dari layangan tersebut, akan seperti ini. Setelah itu kita ada gunting untuk memotong tali pada saat pengikatan, dan benang untuk mengikat rotan pada bilah bambu nanti. Oke, pertama-tama hal yang harus kita buat adalah bulatan daripada kondo tersebut menggunakan rotan. Oke, langsung saja kita buat. Oke, setelah kedua ujung terikat, hasilnya akan seperti ini. Pastikan lingkarannya sempurna ya, karena lingkaran ini sangat mempengaruhi hasil kondo yang akan kalian buat nantinya. Oke, setelah lingkaran yang paling besar terbuat, kita akan membuat dua lagi lingkaran seperti ini dengan ukuran yang lebih kecil seperti ini, dan yang terakhir akan menjadi yang paling kecil. Oke, lingkaran yang kedua pastinya ukurannya akan menjadi lebih kecil daripada lingkaran yang pertama. Oke, ini menyesuaikan dengan layangan kalian, ukuran daripada layangan kalian ya. Di sini layangan yang saya akan buatkan kondo adalah layangan yang berukuran 1,5 meter. Jadi ukuran menyesuaikan dengan layangan kalian. Oke, langsung saja kita mulai mengikat. Lakukan dengan cara yang sama seperti lingkaran yang pertama. Oke, hasilnya akan seperti ini. Lingkaran yang kedua daripada kondo yang akan saya buat. Oke, pastikan ukurannya lebih kecil daripada kondo yang pertama kita buat. Oke, karena kondo ini prinsipnya adalah semakin ke depan maka lingkarannya akan semakin mengecil, karena lingkaran pada ujung nanti akan diberikan tapel atau topeng. Oke, setelah lingkaran kedua selesai, maka kita harus membuat lingkaran yang terakhir, lingkaran yang paling kecil. Oke, kita akan potong dulu rotannya, dan kita akan membuat lingkaran seperti yang tadi kita buat, tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, lingkaran terakhir merupakan lingkaran dengan ukuran yang paling kecil. Oke, kita akan mulai mengikatnya. Oke, pengikatan seperti lakukan pengikatan seperti lingkaran-lingkaran yang sebelumnya kita buat.
Oke, langsung saja kita ikat. Oke, taruh. Oke, pengikatan seperti lakukan pengikatan seperti lingkaran-lingkaran pada sebelumnya yang kita buat. Oke, hasilnya akan seperti ini, seperti lingkaran-lingkaran yang telah kita buat tadi, tapi size-nya adalah size yang lebih kecil, yang paling kecil di antara lingkaran-lingkaran yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, pastikan kita memiliki 3 lingkaran dengan ukuran yang berbeda. Oke, setelah itu kita akan lanjutkan pada proses selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya adalah memasangkan lingkaran yang paling besar dengan sebilah bambu. Oke, sebilah bambu yang sudah diraut. Oke, ukurannya menyesuaikan dengan ukuran kondo yang akan Anda buat. Oke, pengikatan sebilah bambu ini ditempatkan pada diameter atau poros tengah daripada lingkaran. Oke, langsung saja kita ikat. Oke, lakukan pengikatan seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Pertama-tama kita ikat pada bagian sisi samping dari lingkaran. Oke, setelah itu lakukanlah pengikatan pada sisi samping lainnya. Pastikan bilah bambu tersebut di tengah-tengah diameter dari lingkaran tersebut. Ingat, lingkaran yang diikat adalah lingkaran yang paling besar, karena lingkaran yang paling besar adalah lingkaran yang akan berada pada bawah kondo. Oke, setelah kedua sisi bilah bambu tadi terikat dengan lingkaran yang paling besar, tentukan poros tengah daripada bilah bambu tadi dan ikatkan pada bilah bambu utama yang akan melekat pada layangan nantinya. Oke, ukuran atau posisi daripada lingkaran yang paling besar tergantung dari ukuran kondo tersebut. Oke, yang pastinya lingkaran yang paling besar berada pada bagian bawah daripada kondo. Oke, setelah itu akan ada lingkaran yang kedua. Oke, lingkaran kedua tidak berisikan bilah bambu di tengah-tengahnya. Oke, melainkan lingkaran kedua akan menyatu bagian bawah daripada lingkaran tersebut kepada bantang utama daripada kondo tersebut. Oke, sekarang yang harus kita lakukan adalah mengikat lingkaran yang paling besar daripada kondo ini dan dilanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya. Oke, langsung saja kita lakukan proses pengikatan. Seperti biasa, pengikatan dilakukan dengan menggunakan benang. Bisa saja menggunakan tali plastik atau tali senar, tapi saya lebih menyarankan untuk menggunakan tali benang, karena tali benang kasur khususnya ya, karena benang ini tidak licin, jadi memudahkan kita pada proses pengikatan. Oke, dan kondo yang saya buat ini pun untuk kondo ukuran layangan kecil ya.
ada dua pilihan untuk membuat kondo. Kita bisa menggunakan rotan ataupun bambu, tapi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal seharusnya kita harus menggunakan bambu. Untuk memudahkan proses pembuatan kondo, lebih baik menggunakan rotan, karena rotan kita hanya perlu mengikat. Kalau bambu kita harus merautnya dan menyamakan seluruh bambu yang akan diikatkan kepada untuk membuat kondo. Jadi untuk mempersingkat waktu, lebih baik kita menggunakan rotan. Oke, jadi setelah proses pengikatan hasilnya akan seperti ini. Oke, lihat, poros kondo harus ada pada sepertiga daripada bantang utama. Oke, dari sini, sini, dan sini. Di sini kita akan ikatkan lingkaran yang kedua, dan lingkaran yang terakhir akan berada di ujung sini. Oke, kita lanjutkan pada pengikatan lingkaran yang kedua. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, pengikatan lingkaran yang kedua akan dilakukan pada bagian bawah daripada lingkaran, menyatu pada bagian atau bantang utama daripada kondo. Oke, hal ini bertujuan untuk memberikan desain melengkung atau bentuk melengkung daripada kondo. Oke, setelah Anda tentukan posisinya, kita siap untuk mengikatnya. Oke, setelah proses pengikatan selesai, bentuknya akan seperti ini. Bisa Anda lihat, lingkaran pertama berada pada tengah-tengah daripada bantang utama, sedangkan lingkaran kedua berada pada sisi atas daripada bantang utama. Oke, setelah itu selesai, kita lanjutkan pada lingkaran yang terakhir. Oke, lingkaran terakhir dipasangkan pada sebaliknya. Oke, lingkaran terakhir harus dipasangkan pada sumbu atas daripada lingkaran tersebut. Oke, berlawanan terhadap lingkaran yang kedua. Oke, lingkaran ketiga, lingkaran kedua. Anda bisa lihat perbedaannya kan? Oke, jadi desainnya akan membentuk seperti ini, dari bawah ke atas dan menuju ke bawah lagi. Oke, setelah itu kita lanjut pada proses pengikatan. Oke, setelah pengikatan selesai, maka rangka atau bentuk daripada kondo bisa kalian lihat seperti yang saya jelaskan tadi. Lingkaran ketiga atau yang terakhir akan berada pada ujung daripada kondo, dan poros atas daripada lingkaran akan menyatu pada bantang utama, sedangkan poros bawah daripada lingkaran kedua akan menyatu pada bantang utama, dan poros tengah daripada lingkaran pertama akan menyatu pada bantang utama. Oke, selanjutnya kita akan memasang bilah bambu lainnya. Oke, bilah bambu ini yang nantinya akan menyatukan sisi tepi daripada kondo, dan bilah bambu ini yang nantinya juga akan
yaitu pada bagian pecuk daripada layangan. Oke, langsung saja kita ikat bilah bambu tersebut. Setelah bilah bambu tadi terpasang atau terikat, langkah selanjutnya adalah memasang rotan atau penyalin pada bagian atas daripada kondo. Oke, bentuknya akan seperti ini. Oke, ini akan dipasangkan terlebih dahulu. Kita ikat bagian sini pada lingkaran kedua, dan terakhir pada lingkaran yang ketiga. Oke, kita lanjut pada proses pengikatan. Let's go. Oke, setelah semua terikat, ketiga bagian terikat, bentuknya akan seperti ini. Oke, pastikan rotan yang pertama berada pada tengah-tengah. Oke, pastikan rotan ini berada pada tengah-tengah, menyamai bantang utama daripada kondo. Oke, setelah itu kita pasangkan rotan yang kedua. Oke, rotan yang kedua akan diikatkan pada bagian belakang, terbelakang daripada kondo. Oke, kita akan ikat pada bagian ini, lingkaran yang pertama, lingkaran yang kedua, dan lingkaran yang ketiga. Oke, setelah semua terikat, akan terbentuk seperti ini. Oke, setelah bagian bawah rotan terpasang, maka bentuknya akan seperti ini. Oke, setelah ini kita akan memasangkan rotan pada bagian sisi tepi daripada kondo. Oke, pemasangan akan seperti ini. Oke, ujung rotan diikatkan pada bilah bambu. Oke, sisi ini akan diikat, sisi ini akan diikat, dilanjutkan pada sisi tepi daripada lingkaran yang kedua dan lingkaran yang ketiga. Oke, lanjut saja pada proses pengikatan. Pertama-tama kita akan ikat pada bagian ini, selanjutnya pada bagian ini, dan terakhir pada bagian ini. Oke, setelah bagian tepi samping diikat semuanya, maka bentuknya akan seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, lengkung daripada sisi tepi mengikuti lengkung atas dan bawah daripada kondo. Oke, sehingga memberikan desain yang simetris. Oke, setelah itu dilanjutkan pada pemasangan sisi samping daripada kondo yang kita buat. Oke, lakukan dengan cara yang sama seperti pada pengikatan sisi samping yang sebelumnya. Oke, let's go, kita ikat sekarang. Oke, setelah kedua sisi dipasang, maka bentuknya akan seperti ini.
Oke, sudah terlihat seperti kondo. Oke, setelah ini kita hanya harus merapatkan ulatan daripada kondo ini. Oke, yang perlu dirapatkan adalah bagian ini, dan di bawah dua bagian. Oke, seperti ini. Oke, ini akan diikatkan pada lingkaran pertama, kedua, dan ketiga mengikuti rotan bagian atas yang sudah terpasang. Setelah itu adapun rotan yang kedua yang akan kita pasang, sehingga kondo ini akan menjadi rapat. Oke, lanjut saja kita ikat. Oke, setelah kedua sisi tadi terpasangi rotan, maka bentuknya akan seperti ini. Oke, selanjutnya adalah pemasangan bagian rotan pada sisi bawah. Oke, untuk menutup ruang pada sisi bawah. Oke, jadinya akan seperti ini. Pemasangan atau pengikatan pertama kali harus dilakukan di sini, setelah itu di sini, dan mengikuti bagian bawah rotan yang telah terpasang tadi. Oke, pemasangan ini bertujuan untuk merapatkan ruang atau rongga-rongga yang ada pada kondo, sehingga memudahkan kita pada saat penyukuban kondo nantinya. Oke, langsung saja kita cut. Setelah bagian bawah terpasang, maka bentuknya akan seperti ini. Kedua bagian bawah tadi, 1 dan 2. Oke, so inilah hasil akhir daripada kondo yang kita buat. Oke, kondo ini adalah kondo knockdown yang kita bisa lepas dan pasang pada bagian layangan. Kondo knockdown biasanya lebih gampang untuk dibuat dibandingkan knockdown press yang langsung menyambung pada layangan. So saya menyarankan untuk membuat knockdown kondo. Di samping lebih praktis, pengerjaannya juga lebih gampang. Jadi pemasangan dan pembuatan sangat mudah. Oke, jangan lupa subscribe channel saya Bali Melayangan. Dengan dukungan kalian, channel ini akan berkembang dan akan ada lagi video-video lainnya yang kalian bisa tonton. Oke, ini adalah hasil akhir. Kalian hanya perlu memotong bagian ini, potong semua, dan kondo sudah bisa dipasang pada layangan. Oke, saksikan video selanjutnya proses penukuban kondo. Kalian bisa klik link di atas, dan tentunya proses penukuban menggunakan plastik bukan kain, karena layangan ini adalah layangan kecil berukuran 1,5 meter.